Nama saya Nur Aini, Bu. Panggilnya Aini aja. Aini. Sebelumnya Aini dari jurusan apa? Jurusan K3, Bu. Apa itu ketiga ini? K3 tuh keselamatan dan kesehatan kerja, Bu. Ini kuliahnya di mana? Di Universitas Firman Nusantara, Bu. Di Bukit Tinggi ya? Iya. Apakah Aini tahu tujuannya ke sini? Tidak, Bu. Tidak. Nah, di sini nantinya kita akan melakukan konseling individual. Apakah ini tahu apa itu konseling individual? Tidak, Bu. Tidak. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu konseling individual. Konseling individual adalah konseling yang dilakukan secara face to face antara Ibu dengan Aini, yang dimana Ibu sebagai konselornya dan Aini sebagai kliennya. Yang dimana nanti kita Aini bisa menceritakan permasalahan yang Aini alami kepada Ibu. Nah, di sini apakah ini sudah paham apa itu konseling individual? Sudah, Bu. Nah, di sini apakah ini tahu apa itu tujuan konseling individual? Tidak. Nah, di sini tujuan konseling individual itu adalah yang dimana nantinya ini menceritakan permasalahannya, yang dimana kita akan mengentaskan permasalahan yang ini alami, dan nantinya kita akan mendapat solusi dari permasalahan yang ini alami. Nah, di sini apakah ini datangnya secara terpaksa apa sukarela? Sukarela. Sukarela. Nah, jadi apakah ini nah selanjutnya nanti ini menyampaikan permasalahannya secara terbuka, yang dimana nantinya kita akan membahasnya cukup sampai di sini saja dan tidak kita bahas di luar, dan nantinya ini juga tidak membahasnya di luar, cukup sampai di sini saja. Nah, apakah Aini sudah paham apa yang Ibu sampaikan tadi? Sudah, Bu. Sudah paham. Nah, di sini apakah kita bisa melanjutkan konselingnya? Sudah, Bu. Nah, yang dimana silakan Aini ceritakan apa permasalahan yang Aini alami. Jadi, Bu, saya kuliah di salah satu universitas swasta di Bukit Tinggi. Dan kalau swasta kan biayanya mahal ya, Bu ya. Terus juga saya tidak dapat beasiswa di sana. Pertama saya udah daftar beasiswa di sana, cuman nggak lolos. Dan udah 2 semester di sana pun ada biaya UKT-nya tuh kadang naik kadang turun gitu. Terus juga masalah ekonominya keluarga saya juga kadang tidak ada juga untuk bayarnya, jadi kayak enggak gitu ya, Bu, untuk bayarnya. Untuk bayar uang kuliah juga nunggak, terus juga kadang lama bayarnya. Apalagi di sana juga bisa bertahap bayarnya, cuman tetap aja, Bu, kayak besar aja untuk tanggungan biayanya. Kadang untuk bayar satu tahap pun susah, dan keluarga juga tidak bisa. Pakai jalan orang tua saya juga, ibu saya petani, ayah saya juga petani ya, Bu. Terus juga gaji mereka tuh per hari juga per bulan atau per hari itu nggak cukup untuk keluarga aja, belum cukup ya, Bu, apalagi untuk biaya kuliah. Jadi itu membuat saya stres dan kepikiran terus. Dan juga kadang kalau mau ujian kan harus bayar uang terus dilunasi dulu semuanya, Ibu. Jadi itu membuat saya kepikiran dan buat saya gagal fokus untuk ujian. Dan juga saya udah pernah mendaftar beasiswa
beasiswa di kampus ya Bu, mendaftar untuk mengajukan beasiswa ke kampus, tapi udah diproses sama kampus, tapi kayaknya nggak ada kabar dari kampus gimananya. Dan di sana saya kayak udah nyerah juga untuk beasiswa di kampus. Jadi saya cuma mengandalkan pemberian dari orang tua. Dan juga saya kan ngekos juga di Bukit Tinggi tuh ya Bu, kadang uang kos pun nunggak juga bayarnya. Jadi kadang sekali 2 bulan bayar, atau untuk sebulan, kalau misalnya udah 2 bulan, sebulan saya bayar dulu Bu gitu. Kadang kayak gitu bayarnya Bu. Itu bikin pusing juga karena ibu kosnya nggak nagih-nagih uang kos gitu ya Bu. Itu bikin pusing banget ya Bu, stres juga, apalagi tugas-tugas. Dan untuk misalnya ngeprint atau apa kan butuh uang juga ya Bu. Itu juga kadang minjam juga ke teman. Jadi bagaimana orang tua ini mengusahakan biaya untuk perkuliahan? Orang tua ya Bu, kadang dia minjam uang ke saudara gitu Bu, atau ke temannya gitu, minjam uang lah Bu untuk mengusahakan perkuliahan ini Bu gitu. Ini kan dulu pengen banget kuliah Bu, jadi diizinkan sama orang tua untuk kuliah. Jadi ya itu Bu, resikonya ya biaya kuliahnya gitu. Jadi ini di dalam keluarga itu ini sendiri yang kuliah apa ada kakak abang yang kuliah? Kebetulan enggak Bu, cuman Aini sendiri yang kuliah. Dan untuk melanjutkan pendidikan Aini, abang ini juga udah tamat sekolahnya Bu, jadi cuman Aini aja yang lanjut kuliah gitu. Cuman Aini aja yang dibiayain lagi Bu. Cuman ya gitu Bu, tetap aja keuangannya juga susah dari orang tua. Sedangkan ibu petani, ayah petani, jadi uangnya juga nggak menentu. Kadang kerjanya juga nggak menentu. Kadang dalam seminggu tuh sekali kerja gitu, terus sekarang seminggu pun nggak kerja lagi gitu kan, di rumah aja, jadi nggak ada pemasukan sama sekali Bu. Terus juga itu kadang bikin orang tua juga stres, mikirin keuangan gitu, mikirin uang kuliah untuk anaknya juga. Pasti juga orang tua saya juga stres ya Bu. Nah tadi kan Aini sudah menceritakan tentang beasiswa kampus. Nah dimana Aini tadi sudah mendaftarkan beasiswanya. Apakah ini sudah mencoba? Apakah ada beasiswa lain di kampus Aini? Untuk di kampus yang ini tahu cuman KIP gitu ya Bu. Itu pun nggak lulus waktu cobanya, jadi beasiswa di kampus pun nggak ada lagi selain yang itu Bu. Untuk mengajukan banding untuk UKT pun nggak ada juga ya Bu, kayaknya nggak ada Bu, cuman belum pernah coba juga. Itu aja sih Bu. Terus juga kalau beasiswa dari luar kampus udah pernah coba juga Bu, tapi juga nggak lolos Bu. Apalagi pernah juga sekali, karena pendaftarannya tuh ribet banget, jadi kayak gini nggak ngambil juga Bu. Oh begitu ya ini. Jadi kan tadi ini sudah menceritakan orang tua ini juga meminjamkan uang kepada saudara untuk biaya kuliah. Jadi bagaimana perasaan ini ketika tidak ada saudara yang memiliki uang untuk biaya perkuliahan ini? Gimana ya Bu, pas orang tua minjam aja saya udah sedih gitu ya. Terus juga pinjam ke orang atau saudara juga nggak ada, dan itu bikin saya juga gimana ya Bu, perasaan sedih gitu Bu. Sedih, stres, nambah aja semuanya Bu gitu. Juga kayak menambah beban orang tua juga rasanya itu Bu. Dan kamu pasti bisa untuk melanjutkan kuliah kamu dalam tadinya dalam permasalahan uang.
yang dimana orang tua pasti ingin anaknya untuk sukses. Dengan permasalahan ini tadi, yang dimana orang tua ini kesulitan dalam untuk pembiayaan uang kuliah ini, dan ini harus bisa mengatasi juga kehidupan yang tadinya hidup di kota, dan juga ini harus bisa mengurus beasiswa, yang dimananya ada beasiswa KIP tadi kan. Jadi ini harus berusaha untuk mendapatkan beasiswa tersebut, dan sehingga ini dapat membantu ekonomi yang dimana nantinya ini mendapat beasiswa, jadi terbantu ekonomi orang tua ini. Sepertinya ini harus bisa mengatasi masalah tentang ekonomi keluarga ini tadi. Harusnya ini bisa menghadapi dari kendala-kendala yang ini hadapi. Ya Bu, terima kasih atas semangat dari Ibu. Juga saya termotivasi untuk kembali bangkit dan melanjutkan kuliah saya di sana. Jadi ini harus terbuka kepada orang tua ini dan teman-teman ini, sehingga ini tidak stres menghadapi perkuliahan ini, yang dimana ini tidak putus semangat untuk melanjutkan perkuliahannya. Semoga dengan itu keinginan ini tercapai dan menjadi orang yang sukses. Iya Bu, terima kasih Bu. Selanjutnya apa keinginan Aini untuk melakukan konseling? Keinginan saya melakukan konseling ini adalah dapat mencurahkan isi hati saya, unek-unek dalam diri saya ke Ibu, dan ke konseling inilah membuat pikiran saya jadi plong, bisa mendapatkan motivasi untuk melanjutkan perkuliahan dan memberi semangat untuk diri saya juga. Dapatkah Aini menyimpulkan apa yang kita bahas? Yang saya simpulkan seperti permasalahan keuangan untuk keuangan keluarga saya, pengeluaran untuk di kota dan di kos, juga permasalahan keuangan kampus gitu, terus juga semangat dari Ibu. Nah, yang dimana ini sudah mempercayakan Ibu sebagai guru konselor untuk menceritakan permasalahan ini, yang dimana nantinya kita membahas permasalahan ini kan cukupnya sampai di sini, tidak bahas lagi di luar. Pada selanjutnya, bagaimana perasaan ini setelah melakukan konseling? Perasaan saya setelah melakukan konseling ini lebih plong Bu, terus juga merasa benar kata Ibu, seperti ada jalan keluar untuk masalah keuangan orang tua saya, juga masalah kampus. Itu merasa saya lebih tenang dan plong. Jadi perasaan ini kan sudah kelas. Sampai di sini konseling kita pada kesempatan kali ini. Apakah ada yang ingin sampaikan lagi? Tidak, sudah cukup. Tidak. Jadi untuk pertemuan selanjutnya ini bisa kabari Ibu melalui WA. Nanti Ibu kasih nomor WA Ibu kepada ini. Sekian dari Ibu. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.